orang nggak mau baca sejarah, nggak mau tanya ke beliau, malah NU dituduh PKI. Saya sudah rihlah ke beberapa negeri di negeri kita ini, negara kita. Beberapa kiai-kiai aswaja dituduh PKI. Itu lucu. Yang nuduh bocah-bocah baru seumuran saya lah. Dan juga orang tua kita, Mbah Marijo Wahid, Mbah Wahid aja ya. Masih Wahid. Beliau ini saksi sejarah bahwa Ahlus Sunnah Nahdiyin memerangi PKI. Tapi orang nggak mau baca sejarah, nggak mau tanya ke beliau, malah NU dituduh PKI. Saya sudah rihlah ke beberapa negeri di negeri kita ini, negara kita. Beberapa kiai-kiai aswaja dituduh PKI. Itu lucu. Yang nuduh bocah-bocah baru seumuran saya lah. Mohon izin Mbah ya, Mbah Marijo Wahid, mohon izin berbicara. Masya Allah. Para kiai, para masyaikh, para bunyai, saya tentu tidak layak mengajar panjenengan semua ya. Paling-paling hanya uzakkirukum wa uzakkiruni nafsi ya. Saling mengingatkan diri saya dan antum semua. Sebagai muallim, muallim itu ruh, bukan hanya ruhul ma'had, tapi ruhul Islam. Ruh spiritnya agama ini, ruhuddin. Kalimat ini kita ambil dari kalam Imam Salafus Saleh. Karena Imam Salaf ini sering dibajak nih ya. Korban pembajakan itu. Ya, salaf ya. Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujtahid Ibnul Mubarak, beliau yang mengatakan al-isnad minad din. Ya. Bersanad itu bagian dari agama. Kalau terjemahan guru-guru kita lama, separuh agama, bukan lagi sebagian. Min di situ bukan litab'id bagi beliau, tapi artinya sebahagian, benar-benar separuh. Ini teks ditemukan dalam muqaddimah Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Bersanad. Ternyata orang-orang yang sekarang mengaku mengikuti salaf mengira bersanad itu kalau menyebutkan HR Muslim, HR Bukhari. Nah itu bukan bersanad, itu namanya takhrij. Takhrij itu menyebutkan sumber. Kalau sanad, al-isnad itu berarti berguru. Jadi al-isnad itu artinya berguru. Berguru itu bagian dari agama. Maka syekh muallim itu amaliyah mereka, wazifah mereka, tugas mereka itu separuhnya agama. Yang membuat ekstrim siapa? Guru. Yang membuat hati lembut siapa? Guru. Yang menyebabkan kita kenal Allah, guru. Orang salah fatwa, guru juga. Semuanya guru. Maka jika salah berguru, salah beragama. Inilah fenomena orang-orang hijrah hari ini. Dan mesti para kiai menjawab itu. Selama ini mohon maaf, kita sibuk hanya di dalam pesantren. Kadang tetangga 1 meter kita lupa. Ya. Nah, ini tantangan hebat. Kita terlalu tertutup, eksklusif. Dan tidak jarang, mohon maaf, kiai konflik sama tetangga, kan lucu. Tetangga benci kita nggak apa-apa, kita nggak boleh benci dia. Tetangga ganggu kita nggak apa-apa, kita nggak boleh ganggu dia. Kita buat baik sama dia. Kan para kiai yang paling tahu hadisnya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ikram itu bahasa Arab, itu membalas keburukan dengan kebaikan, itu disebut karam. Makanya wali itu disebut sahibul karamah, karena dia nggak punya jasa apa-apa kepada Allah. Allah yang berjasa kepada dia, tapi Allah masih beri lagi al-madad, anugerah-anugerah. Disebutlah anugerah itu karamah. Maka karamah itu kalau bahasa ma'rifatnya itu kemurahan-kemurahan Allah. Allah itu pemurah.
nggak bisa ditawar. Bukan karena wiridnya banyak lalu didapat karomah, enggak. Karena Allah pemurah kok. Itulah inti ajaran kitab Al-Hikam. Kalau nggak ada kiai mu'allim, maka selama-lamanya orang sholat cuma karena pengen ada hajat, sholawat karena pengen ada hajat. Selama-lamanya kan begitu. Karena berkah kiai lah al-isnad minad din, berguru bagian dari agama. Dulu saya yang sholatnya karena ingin ada hajat, sekarang kebalik. Oh bukan, sholat bukan karena ada hajat, sholawat bukan karena ada hajat, tapi untuk apa? Karena Allah layak disembah. Aqimis salata li dzikri, Allah layak diingat. Bukan karena kita ingin rezeki banyak terus zikir nyebut ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Emang kalau nggak betul rezeki terus nggak baca ya Razzaq, nggak muji Allah gitu. Karena ada guru-guru masyayikh, mursyid, murabbi ruh. Inilah yang membuat ruh kita kemudian menjadi dewasa. Jadi benarlah kata Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad din, bersanad, berguru, bermursyid itu bagian dari agama. Jika ingin faham bab fikih, carilah ahli fikih. Jika ingin kuat dalam ilmu bahasa, cari si bawah zaman ini. Jika ingin faham ilmu akidah, carilah Asy'ari zaman ini. Jika ingin faham ilmu qalbu, mendewasakan ruh yang tadinya beramal karena pamrih, sekarang beramal karena ketulusan, carilah mursyid, murabbi ruh. Bukan uskun. Dia dukun aslinya. Kita enggak menyerang dukun kok. Saya tahu dukun itu ada yang hebat. Karena dukun-dukun itu dalam bahasa kita itu tidak semuanya negatif, sepakat enggak? Ya, dukun itu kadang positif. Cuma ada yang dia uskun. Uskun itu ciri-cirinya wiridnya ditakar, bermahar, dan tujuannya tertentu. Bolehkah begitu? Boleh, tapi lil awam, untuk orang awam. Untuk sekelas kiai udah nggak pantas. Kenapa zikir kita nggak membuat ma'rifat naik? Karena kita masih terhijab oleh hajat, maqasid yang tidak pas. Fawaid kita jadikan maqasid. Kan beda maqasid. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Orang awam maqasidnya al-maddah, materi. Tapi kalau khawas ghairul maddi, yang bukan materi, ketenangan jiwa, kedamaian hati, sakinah. Kalau khawasul khawas bukan lagi itu, dia mencari sumber tenang itu siapa. Itu perbedaan mereka. Inilah pembukaan Al-Hikam yang disyarah kemudian oleh para masyayikh. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'ala wujudiz zalal. Oleh karena itu, jika kita sudah kenal sosok Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kan semua kita sudah sering dengar Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah jadi hebat, orang masyayikh, mujtahid, tapi beliau masih butuh seorang mursyid dalam bab qalbu. Jadi saya nggak mau lagi tuh dengar ada kiai ngomong gini, udah benerin aja syariat ente, nggak usah belajar hakikat. Nggak begitu ngomong ke murid. Benerin syariatmu, nanti kamu akan ketemu hakikatnya, itu baru bener. Nggak usah dilarang orang belajar hakikat, karena kesempurnaan syariat hanya dengan hakikat. Dulu Nabi 13 tahun di Mekah ngapain? Ngajarin hakikat beliau 13 tahun. Makanya gak wajib sholat kan 13 tahun. Turun dari Arash, diwajibkan sholat 5 waktu. Apakah Nabi sholat? Enggak. Makanya muncul kaidah dalam usul fikih bahwa kadang-kadang al-amr itu tidak mesti fauri, bisa jadi tarakhi, boleh diundur. Ada yang tadarruji seperti pengharaman khamar, kan beda lagi tuh. Kaidah-kaidah usuliyah. Dan tentu para masyayikh, para kiai lebih faham lah daripada saya. Apalagi yang basic-basicnya belajar asbah wa nazair, qawaid fiqhiyah, fawaid, ya, karya Syekh Yasin Al-Fadani.
lebih paham lah insyaallah. Apa yang Nabi buat 13 tahun itu? 13 tahun yang diajarkan hakikat makrifat. Makanya ayat-ayat Makki itu isinya tauhid, 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 tauhid. Hari kiamat, hari akhir. Kenapa? Apa hubungannya hari akhir dengan makrifat? Apa hubungannya hari akhir dan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, bencana-bencana di zaman terdahulu dengan bab tauhid? Orang itu kadang kayak kita ini